Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Pratama dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3. Saya di sini ingin menjelaskan mata kuliah dari Psikologi Sosial dari materi pertama hingga materi ketujuh. Pokok pembahasan yang pertama ada konsep pengertian dan ruang lingkup sosial. Yang kedua, sejarah psikologi sosial. Yang ketiga, konsep tentang persepsi sosial dalam tatanan negara Indonesia. Yang keempat, konsep tentang kognisi sosial di negara Republik Indonesia. Yang kelima, konsep tentang diri pribadi dan sosial, identitas sosial. Yang keenam, konsep tentang perilaku dan sikap menurut agama dan undang-undang di Republik Indonesia. Yang ketujuh, konsep tentang persuasi dan strategi persuasi. Materi pertama yaitu konsep pengertian dan ruang lingkup psikologi sosial. Yang pertama ini ada pengertian psikologi sosial. Menurut Alford tahun 1994, psikologi sosial adalah suatu disiplin ilmu yang mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik nyata, imajinasi, maupun karena tuntutan peran sosial. Menurut Myers tahun 2002 menyebutkan bahwa psikologi sosial sebagai cabang ilmu psikologi yang mempelajari secara menyeluruh tentang hakikat dan sebab-sebab perilaku individu dalam lingkungan sosial. Yang kedua, perkembangan psikologi sosial. Menurut Aristoteles tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani juga dianggap memberi sumbangsi dalam perkembangan psikologi sosial karena keyakinannya bahwa secara alamiah manusia bersifat sosial. Artinya bahwa manusia menjadi mungkin untuk hidup bersama dan menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan pengaruh lingkungan sosial dalam memahami individu. Demikian ide dari Plato 427 hingga 347 sebelum Masehi yang memperkenalkan konstruk-konstruk mengenai fungsi kelompok, kontrak sosial, berformitas, kepatuhan, fasilitas sosial, dan social loving. Yang ketiga ada teori psikologi sosial. Secara umum dapat dikemukakan bahwa teori merupakan penjelasan lengkap tentang gejala-gejala. Menurut Baron dan Baird tahun 2004, Myers tahun 2002, dalam disiplin psikologi sosial, fungsi teori adalah menjelaskan gejala-gejala psikologi dan perilaku individu dalam konteks saling pengaruh dengan dunia sosial. Teori-teori kontemporer dalam psikologi sosial itu adalah teori behavioristik, teori belajar sosial, teori gestalt dan kognitif, teori lapangan, teori pertukaran sosial, teori interaksionisme, simbolik, teori etnometodologi, dan teori peran. Yang keempat ada tradisi positivistik. Yang pertama, filsafat positivistik. Secara etimologi historis, istilah dasar positif dikenal dengan luas karena usaha keras filsuf Prancis Auguste Comte tahun 1788 hingga 1857 dan Herr Genhardt tahun 2000. Pengetahuan ilmiah pun dianggap valid sejauh diperoleh melalui prosedur ketat ilmiah yang mekanistik atau proses yang mengandalkan pada pengamatan-pengamatan dan eksperimen yang bersifat empiris indrawi. Menurut Cohen dan Menion 1999. Dua, proses penelitian. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, maka dilakukan tahap kelima yaitu analisis data seperti dalam penelitian ilmu alam. Teknik analisis yang digunakan bersifat statistikal matematik, seperti teknik analisis deskriptif, teknik analisis faktor, dan teknik analisis jalur. Yang kelima ada tradisi interpretif. Yang pertama, filsafat interpretif. Menurut kaum interpretatif yang banyak menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses penelitiannya, Denzin dan Lincoln tahun 2000, terdapat kerangka-kerangka epistemologi khusus untuk menjelaskan gejala-gejala perilaku kemanusiaan, khusus yang tidak dapat dijangkau oleh pendekatan positivistik empirik. Yang kedua, ada proses penelitian. Para model etnomologi, penelitian ini ditekankan kepada cara manusia sebagai subjek berinteraksi dengan dunia gejala, baik terhadap objek-objek empirik maupun peristiwa.
Ini sesuai dengan pengertian fenomenologi sebagai disiplin yang mengajari makna suatu gejala bagi manusia secara individual. Menurut Gorgi dan Gorgi, tahun 2003. Yang keenam, ada pendekatan kritis, filsafat kritis. Keberadaan pendekatan interpretatif dalam proses penelitian psikologi tidak luput dari berbagai kritik. Salah satu kritik terutama muncul dari suatu pendekatan lebih mutakhir, yaitu pendekatan kritis. Yang kedua, proses penelitian apabila ditelaah secara mendalam, dapat dilihat bahwa terdapat banyak ragam yang termasuk ke dalam metodologi penelitian kritis. Oke, yang ketujuh ini, pemilihan pendekatan dalam praktik penelitian psikologi sosial. Kendala-kendala itu timbul karena seperti telah diuraikan, masing-masing telah memiliki filsafat metodologinya sendiri berdasarkan rasional tersebut. Merupakan suatu hal yang sulit untuk bahkan mustahil, menurut Kendi tahun 1989. Bisa mempersatukan ketiga pendekatan ini ke dalam satu sintesis besar. Pendekatan penelitian kritis berpendapat bahwa penelitian psikologi sosial harusnya diarahkan kepada usaha transformasi personal dan sosial. Materi yang kedua ada sejarah psikologi sosial. Yang pertama, definisikan psikologi dan dekonstruksi definisinya. Berasal dari bahasa Yunani, ada psike, jiwa, dan logos. Kajian tentang. Definisi umumnya, psikologi sosial adalah kajian ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Psikologi sosial dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku individu sebagaimana dipengaruhi oleh kehadiran individu lain, baik kehadiran nyata, aktual, dibayangkan, imaginate, maupun tidak langsung, implied, menurut Allport tahun 1935. Yang kedua ada ruang lingkup, grup A, persepsi sosial, pemahaman tentang orang lain dan dampaknya pada perilaku kita. Grup B, kognisi sosial, berpikir mengenai orang lain dan lingkungan sosial. Grup C, sikap melakukan penilaian mengenai orang lain. Grup D, identitas sosial, memantapkan jati diri. Grup E, prasangka dan diskriminasi, memahami penyebabnya dan akibatnya terhadap kelompok tertentu. Grup F, perilaku prosesial, memberi bantuan pada orang lain. Yang ketiga ini hubungan psikologi sosial dengan sosiologi dan antropologi. Psikologi adalah individu dilihat sebagai manusia dengan pribadi yang utuh. Sosiologi, individu sebagai bagian dari kelompok atau strata sosial, disebut tinggi, menengah, dan rendah. Yang ketiga ada antropologi, sama dengan sosiologi dalam tingkah analisis kelompok makrososial. Oke, keempat ini yang pertama ada teori peran. Teori peran menganggap dunia kehidupan nyata ini sama dengan panggung sandiwara. Yang kedua, teori pertukaran sosial dilandasi prinsip ekonomi. Yang ketiga, teori stimulus respon, SR teori. Semua perilaku manusia adalah hasil conditioning. Gagasan ini sangat berpengaruh terhadap munculnya aliran behaviorisme. Yang keempat, teori pembelajaran sosial, manusia bukan makhluk yang hanya merespon menghadapi stimulus. Yang kelima ini ada kognisi sosial. Pengertian kognisi sosial, suatu cara untuk menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi dalam lingkungan sosial untuk sampai pada suatu kesimpulan, atribusi. Kognisi sosial menjadi terkenal dengan munculnya psikologi kognitif pada akhir tahun 1960 dan awal tahun 1970-an. Dan sekarang menjadi model dan pendekatan dominan dalam psikologi sosial arus utama. Kognisi sosial menerapkan dan memperluas banyak tema, teori, dan paradigma dari psikologi kognitif yang dapat diidentifikasi dalam penalaran, heuristik, keterwakilan, kekeliruan, tingkat dasar, dan belas konfirmasi. Perhatian, otomatisitas, dan priming, dan memori, skema, keutamaan, dan kebaruan. Yang keenam ada atribusi. A. Teori penyimpulan terkait mengetahui sifat seseorang melalui perilaku nyata yang ditampilkan sama dari waktu ke waktu.
Yang B, teori psikologi awam dikemukakan oleh orang-orang yang awam. C, model covariance, suatu perilaku terjadi disebabkan oleh sebagai peristiwa yang berfungsi bersama-sama pada waktu yang sama. D, liabilitas emosional. Emosi memiliki dua komponen yang berbeda, yakni gangguan fisiologis yang tidak membedakan emosi apa yang sedang dialami dan kognisi yang memberi sebutan label terhadap emosi apa yang dialami oleh setengah mengalami gangguan fisiologis. Materi yang ketiga, konsep tentang persepsi sosial dalam tatanan negara Indonesia. Yang pertama ada definisi persepsi. Persepsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu perceptio, yang artinya menerima atau mengambil dalam arti sempit. Persepsi adalah penglihatan atau bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Yang kedua, definisi persepsi sosial. Persepsi sosial adalah suatu proses dalam pembuatan, penilaian atau membangun kesan tentang orang lain yang dipersepsi tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambar orang yang dipersepsi. Ketiga, ada aspek-aspek persepsi sosial. Pada dasarnya, persepsi sosial mengandung 3 aspek atau komponen, yaitu 1. Komponen afektif. Komponen ini menyangkut perasaan atau emosi yang dirasakan seseorang terhadap objek atau situasi sosial tertentu. Yang kedua, komponen konatif. Komponen ini menyangkut kesiapan seseorang untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek atau situasi sosial tertentu. Yang ketiga, ada komponen kognitif. Komponen ini menyangkut pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berpikir atau mendapatkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu, serta segala sesuatu yang terperoleh dari hasil pikiran individu perlakuan persepsi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada 2, yaitu yang pertama pada faktor internal. Faktor internal itu ada 2. Yang pertama fisiologis, seperti syaraf dan pusat susunan syaraf. Yang kedua ada perhatian, minat, kebutuhan, searah, pengalaman, suasana hati seseorang. Yang kedua, faktor eksternal. Ada faktor fungsional, yaitu faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal yang termasuk faktor personal. Faktor struktural, yaitu faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik, efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Proses terjadinya persepsi sosial. Yang pertama ada penginderaan, proses di mana individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Yang kedua ada seleksi, proses di mana individu memilih stimulus mana yang akan diperhatikan dan mana yang tidak. Yang ketiga ada interpretasi, proses di mana individu memberikan makna pada stimulus yang telah dipilih. Oke, materi yang keempat ini ada konsep tentang kognisi sosial Indonesia. Yang pertama ada pengertian kognisi sosial. Kognisi sosial adalah topik dalam psikologi yang berfokus pada bagaimana orang memproses, menyimpan, dan menerapkan informasi tentang orang lain dan situasi sosial. Kognisi sosial juga dapat diartikan sebagai cara kita berpikir tentang dunia sosial, mencoba memahaminya, serta bagaimana kita memahami diri kita sendiri dalam dunia tersebut. Kognisi sosial adalah istilah yang mengacu pada pemahaman, pengetahuan, persepsi, dan pemikiran individu tentang dunia sosial di sekitar mereka. Yang kedua, ada kognisi sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Skinner. Kognisi adalah proses sentral yang menghubungkan peristiwa-peristiwa di luar eksternal dan di dalam internal diri sendiri. Yang kedua ada Neisser. Menurut Neisser, kognisi adalah proses yang merubah, mereduksi, memperinci, menyimpan, mengungkapkan, dan memakai setiap masukan, input yang datang dari alat indera. Yang ketiga ada Festinger. Menurut Festinger, kognisi adalah elemen-elemen kognitif, yaitu hal-hal yang diketahui oleh seseorang tentang dirinya sendiri, tentang tingkah lakunya, dan tentang keadaan sekitarnya. Menurut Baron dan Bayern, kognisi sosial adalah cara individu untuk menganalisa
mengingat dan menggunakan informasi mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa sosial. Oke, yang ketiga ini ada proses terjadinya kognisi sosial. Yang pertama ada attention, yang kedua ada encoding, yang ketiga ada retrieval. Yang keempat, skema kognisi dibagi menjadi 3. Pertama person, orang, yang kedua roles, peran, yang ketiga event, acara atau peristiwa. 5. Kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama ada bias negativistik, yang kedua ada bias optimistik, yang ketiga ada menekan pikiran, yang keempat berpikir kontrafaktual, yang kelima pemikiran magis. Oke, yang kelima ini aspek penting kognisi sosial di Indonesia. Yang pertama ada budaya, yang kedua ada agama, yang ketiga ada adat istiadat, yang keempat ada media sosial, yang kelima ada pendidikan, yang keenam ada bahasa, yang ketujuh ada perubahan sosial. Oke, materi kelima, konsep tentang diri pribadi dan sosial, identitas sosial. Yang pertama, identitas sosial. Menurut para ahli, William James dalam Walagito, identitas sosial lebih diartikan sebagai diri pribadi dalam interaksi sosial, di mana diri adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang tubuh dan keadaan fisik sendirinya saja, melainkan juga tentang anak istrinya, rumahnya, pekerjaannya, nenek moyangnya, teman-temannya, miliknya, uangnya, dan lain-lain. Yang kedua, diri dan konsep diri. Ketika diri berjalan selaras dengan konsep diri yang diyakini oleh individu, maka yang akan muncul kemudian adalah efek self-reference. Efek ini berasal dari perhatian dan memori yang terjadi karena pemrosesan kognitif terhadap informasi yang relevan terhadap diri lebih efisien daripada pemrosesan informasi jenis lain. Yang ketiga ini ada faktor eksternal yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama ada perubahan usia, yang kedua memasuki pekerjaan baru, yang ketiga ada perubahan hidup yang besar, yang keempat ada interaksi interpersonal. Oke, berikutnya 4 aspek dalam diri. Yang pertama ada kesadaran diri subjektif, yang kedua ada kesadaran diri objektif, yang ketiga ada kesadaran diri simbolik. Berikutnya materi ke-6, konsep tentang perilaku dan sikap menurut agama dan undang-undang di Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian perilaku. Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling tidak dirasakan. Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini perilaku dapat didefinisikan dari berbagai perspektif oleh para ahli. Yang pertama ada Ivan Pavlov, seorang psikolog Rusia yang terkenal dengan teori conditioning klasiknya. Baginya perilaku adalah respon yang dipelajari oleh organisme terhadap perangsangan lingkungan. Yang kedua ada B.F. Skinner, psikolog dan ahli behaviorisme. Menurutnya perilaku adalah tanggapan yang dapat diamati terhadap rangsangan tertentu dalam lingkungan dan bisa diubah atau diperkuat melalui penguatan positif atau negatif. Yang ketiga ada John B. Watts, ahli behaviorisme yang menganggap perilaku sebagai respon terhadap rangsangan tertentu. Menurutnya, perilaku adalah hasil dari belajar yang terjadi dari interaksi dalam lingkungan. Yang kedua ada perilaku menurut agama. Perilaku keagamaan adalah suatu pola penghayatan kesadaran seseorang mengenai keyakinannya terhadap adanya Tuhan untuk mewujudkan suatu pemahaman mengenai nilai-nilai agama yang dianutnya dalam mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keikhlasan hati serta seluruh jiwa dan raga. Yang ketiga ada perilaku menurut undang-undang. Syarat ini diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, menyatakan bahwa
Pejabat yang berwenang dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka atau terdakwa dikhawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Yang ketiga ini ada pengertian sikap. Sikap dan perilaku adalah dua konsep yang saling memiliki terkait tetapi memiliki makna yang berbeda. Sikap merujuk pada evaluasi atau penilaian yang cenderung stabil terhadap objek, orang, gagasan, dan situasi tertentu. Yang keempat, ada sikap menurut para ahli. Sikap adalah konsep yang luas dan memiliki beragam definisi dari sudut pandang para ahli. Menurut Gordon Allport, salah satu ahli psikologi yang memberikan definisi awal tentang sikap, menurutnya, sikap adalah kecenderungan untuk merespon objek atau situasi tertentu dengan cara yang konsisten. Yang kedua ada Icek Atzen, dikenal dengan mengembangkan teori tindakan terencana, theory of planned behavior. Baginya, sikap adalah kesediaan atau kecenderungan individu untuk bertindak sesuai dengan evaluasi mereka terhadap situasi atau objek tertentu. Yang kelima, sikap menurut undang-undang. Dalam konteks hukum, konsep sikap mungkin tidak diatur secara spesifik seperti dalam ilmu psikologi atau sosiologi. Undang-undang lebih cenderung mengatur perilaku yang konkret, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, hukum individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang keenam, ada sikap menurut agama. Sebagai contoh, terdapat banyak hadis dalam tradisi Islam yang menggarisbawahi pentingnya sikap yang baik dan perilaku yang mulia. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang memiliki akhlak yang baik, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia suka sekali berbuat baik kepada saudaranya sebagaimana dia suka berbuat baik kepadanya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, yang ketujuh ini konsep tentang persuasi dan strategi persuasi. Yang pertama ini ada pengertian persuasi. Dalam buku Speaking Persuasive tahun 1991, Joseph A. Liardo memberi batasan persuasi sebagai proses komunikatif untuk mengubah kepercayaan, sikap, tujuan, atau tingkah laku orang lain dengan menggunakan kata-kata dan pesan nonverbal baik secara sadar maupun tidak sadar. Herbert W. Simmons dalam buku Persuasion, Understanding, Practice and Analysis tahun 1976 mendefinisikan persuasi sebagai komunikasi manusia yang dirancang untuk mempengaruhi orang lain dengan memodifikasi kepercayaan, nilai, dan sikap mereka. Yang kedua ada ruang lingkup persuasi. Sebagai ilmu terapan applied science, persuasi banyak dilibatkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Oleh karena itu, ruang lingkup persuasi cukup luas dan beragam. Hal ini dapat dilihat dari konteks persuasi, bidang persuasi, sifat persuasi, dan tujuan persuasi. Oke, yang ketiga ini ada bidang persuasi. Dalam kehidupan modern yang dialami umat manusia saat ini, bidang kehidupannya begitu luas dan kompleks. Tiap-tiap kehidupannya tadi bersifat khas dan atau unik. Karena itu, proses persuasi yang ada di dalamnya pun bersifat khas pula. Menurut Ronald L. Albaum et Carl W. Anatol dalam buku Strategies for Persuasive Communication tahun 1974 menyebutkan bidang-bidang persuasi, diantaranya periklanan produk, persuasi dalam ruang pengadilan, dan persuasi dalam ruang kelas. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, maka bidang persuasi dapat diklasifikasikan menjadi berikut nih. Yang pertama, persuasi dalam manajemen persuasion. Persuasi politik, political persuasion. Yang ketiga ada
persuasi pendidikan, educational persuasion. Yang keempat ada persuasi sosial, social persuasion. Yang kelima ada persuasi bisnis, business persuasion. Yang keenam ada persuasi hukum, law persuasion. Yang ketujuh ada persuasi pemasaran, marketing persuasion. Yang kedelapan ada persuasi pembangunan, development persuasion. Yang kesembilan ada persuasi periklanan, advertise persuasion. Yang ke-10 ada persuasi lingkungan, ecological persuasion. Yang ke-11 ada persuasi terapeutik atau therapeutic persuasion. Yang keempat ada sifat persuasi. Dilihat dari sifatnya, persuasi dapat diklasifikasi sebagai berikut. Persuasi dapat bersifat verbal, verbal persuasion. Non-verbal persuasion, tatap muka, face-to-face persuasion. Persuasi bermedia, mediate persuasion. Yang kelima, tujuan persuasi. Ruang lingkup persuasi dapat pula dilihat dari tujuannya, yakni mengubah. Yang pertama ada pengetahuan, to change the knowledge. Yang kedua ada sikap, to change the attitude. Yang ketiga ada opini, to change the opinion. Yang keempat ada keterampilan, to change the psychomotoric. Yang kelima ada perilaku, to change the behavior. Yang keenam ini ada strategi persuasi, ada 3. Yang pertama ada perumusan strategi. Agar komunikasi persuasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan digunakan perlu dirumuskan terlebih dahulu. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain: A. Pengumpulan dan analisis data. B. Analisis atau evaluasi fakta-fakta. C. Mengidentifikasi masalah. D. Pemilihan masalah yang ingin disampaikan atau dipecahkan. Yang kedua, melakukan pendekatan. Dalam metode persuasif, ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan, yakni berdasarkan media yang digunakan, sifat hubungan antara persuader dengan sasarannya, dan pendekatan psikososial menurut Mardikanto tahun 1982. Yang ketiga, kredibilitas. Berkaitan dengan persepsi menerima tentang diri sumber. Oleh karena itu, karakteristik dari kredibilitas sangat kompleks. Tidak saja menyangkut aspek usia, jenis kelamin, dan sosioekonomi, tetapi juga berkaitan dengan posisi pengetahuan tentang topik yang dibicarakan sesungguhnya adalah lain-lain. Oke, berikutnya pembacaan rangkuman dari materi pertama hingga materi ke-7. Materi pertama, psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mengkaji perilaku individu dalam situasi sosial serta bagaimana individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Ruang lingkup psikologi sosial mencakup berbagai aspek seperti interaksi sosial, riset cross-kultur, crowding, dan jarak interpersonal, psikologi lingkungan, proses kelompok, riset yang berhubungan dengan hukum dan kejahatan, serta isu-isu etnis dan rasial. Materi kedua, sejarah psikologi sosial masih tergolong sangat pendek dalam sejarah ilmu pengetahuan. Keberadaan psikologi sosial hanya lebih tua sedikit dari 100 tahun lamanya, dengan kebanyakan perkembangannya terjadi selama 6 dekade ke belakang. Materi ketiga, persepsi itu dimiliki oleh setiap individu. Artinya, setiap dari manusia memiliki cara pandang dan pemahaman yang pasti berbeda dalam melihat suatu objek di lingkungan kita, baik itu manusia, makhluk hidup, dan lain-lain, ataupun benda mati. Jadi, persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Yang keempat, ada kognisi sosial di Indonesia. Seperti dimanapun di dunia, adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara budaya, agama, pendidikan, teknologi, dan sejarah. Hal ini menciptakan keragaman dalam cara orang Indonesia memahami dan merespon masalah sosial politik dan budaya di negara mereka. Materi kelima, konsep diri pribadi dan sosial. Identitas sosial adalah keyakinan yang dimiliki oleh individu tentang dirinya sendiri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Yang keenam, dengan demikian, agama dan undang-undang dapat mempengaruhi perilaku dan sikap individu, dan upaya setiap moderasi beragama mendorong pertumbuhan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat, tidak ekstrim atau berlebihan. Yang ketujuh, komunikasi persuasif adalah jenis komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi tindakan, perilaku, pikiran, dan
pendapat seseorang tanpa paksaan fisik atau non-fisik. Strategi komunikasi persuasif memiliki peran penting dalam keberhasilan kampanye atau tujuan komunikasi persuasif. Strategi ini melibatkan perencanaan komunikasi persuasif dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.